Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anak Bunda kelas 12 Farmasi Klinis 1, 2, 3, dan 4. Salam semangat. Walaupun kalian tetap di rumah, tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh. Tetap mempunyai motivasi dan semangat tinggi untuk selalu belajar. Oke, sebelum Bunda melanjutkan permaterian mata pelajaran produktif kewirausahaan, baiknya kita lakukan sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Hari ini Bunda akan menjelaskan atau mereview pembelajaran ketika di kelas 11 mengenai kewirausahaan di bidang penghijauan, diantaranya adalah mengenai budidaya tanaman jenis sayuran. Yang pernah kita lakukan ketika di kelas 11 adalah budidaya tanaman sayuran jenis kangkung dan ikan tawar berupa ikan lele yang dilakukan dalam wadah ember tanpa menggunakan lahan khusus, dan sudah dilakukan juga panen untuk tanaman kangkung, dan perkembangan ikan lele juga bisa diamati dengan baik perkembangannya. Untuk kali ini adalah membuat budidaya tanaman jenis sayuran, yaitu toge. Seperti yang kita ketahui, toge banyak digunakan pada sayuran, misalnya tumis atau asinan sayur, ataupun berupa gorengan yang diubah menjadi bentuk bakwan atau tahu isi dan sebagainya. Kalian bisa melakukan sesuatu yang sifatnya mempunyai purna jual lebih dengan pola penjualan sayuran tersebut diubah menjadi bentuk lain yang mempunyai harga jual lebih. Untuk menyingkat waktu, Bunda mempersiapkan bahan-bahan pokok yang akan digunakan ketika budidaya jenis tanaman sayur ini. Hanya sederhana dan murah. Yang pertama adalah jenis kecambah kacang hijau. Digunakan kurang lebih kisaran antara 250 hingga 300 gram. Lalu botol daur ulang yang telah digunakan untuk setelah kita pakai, seperti air mineral atau botol bekas minyak sayur yang ukurannya adalah seperti ini, 1 liter hingga 1,5. Tentunya botol tersebut harus dibersihkan lebih dahulu. Dan anak-anak bisa melihat cara pembuatannya lebih detail itu dengan melalui tutorial pembuatan budidaya melalui video tersebut. Mengembang di permukaan. Setelah kacang hijau dicuci bersih, tahap selanjutnya adalah perendaman. Perendaman kali ini kita menggunakan air hangat. Hangatnya hangat kuku. Untuk waktunya selama 3 jam. Proses perendaman ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar. Sambil menunggu proses perendamannya selesai, kita siapkan botolnya terlebih dahulu. Kita lubangi botolnya dengan menggunakan solder. Tujuan dari pelubangan ini adalah berfungsi sebagai sirkulasi udara. Setelah proses perendaman selesai, kemudian kita buang airnya dan kita tiriskan kacang hijaunya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita tiriskan tadi ke dalam botol. Untuk 300 gram kacang hijau dibagi 4 berarti masing-masing botol berisi 75 gram. Tapi setelah proses perendaman, bobot kacang hijau akan bertambah dan harus dibagi rata sesuai ukuran.
Kemudian, kita posisikan botol dalam keadaan miring atau ditidurkan, dan ratakan kacang hijaunya. Lalu disungkup dengan menggunakan plastik hitam. Sahabat bisa menaruhnya ke dalam toples, atau langsung diletakkan di tempat yang gelap, tidak terkena sinar matahari. Dan ini adalah hari pertama setelah proses pemeraman. Bisa kita lihat sudah tumbuh akar pendek. Untuk penyiraman, kita lakukan per 4 jam sekali. Bisa dengan cara disiram atau direndam dengan menggunakan bak ataupun wadah. Dan ini adalah hari kedua setelah proses pemeraman. Bisa dilihat akarnya sudah tumbuh lumayan panjang. Dan ini adalah hari ketiga setelah proses pemeraman. Untuk penyiraman kita rendam dengan wadah berisi air. Dan ini hari keempat. Bisa kita lihat akarnya sudah panjang, yang artinya sudah bisa kita panen togenya. Lalu kita potong botolnya dengan menggunakan pisau atau gunting, dan botolnya bisa kita gunakan lagi untuk membuat toge. Bagus bukan sahabat? Bagaimana sahabat, mudah bukan tutorial cara membuat toge sendiri dengan menggunakan botol bekas? Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menyimak video tutorial dari cara pembuatan budidaya jenis tanaman sayur toge. Tugasnya apa? Yaitu seperti biasa, kalian melakukan uji coba di rumah. Mengupayakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian. Dengan bentuk PPT atau foto diberikan keterangan, mulai dari awal persiapan media hingga perkembangan proses dari bibit toge tersebut atau persemaian hingga panen. Setelah itu dikirim ke email Google Classroom. Kalau misalnya ada di antara kalian yang kurang paham, seperti biasa juga kalian boleh lewat WhatsApp ke Bunda langsung. Sekian, mudah-mudahan untuk kedepannya video pembelajarannya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Apa pembelajaran yang selanjutnya akan menjadi ilmu buat kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada lisan yang salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.